Selamat pagi, selamat bertemu kembali di kelas Ibu MB, yaitu kelas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hari ini kita akan belajar pengenalan Microsoft Word. Kebetulan kita akan belajar Microsoft Word 2010. Oke, di mana Microsoft Word 2010 ini adalah bagian daripada Microsoft Office, program aplikasi Microsoft Office. Jadi, kita akan belajar Microsoft Word 2010. Jadi tahap pertama kita akan mempelajari bagaimana cara membuka Microsoft Word tersebut. Yaitu cara pertama dari menu Start. Dari menu Start, pilih langsung Microsoft Word 2000. Jika dia ada di sini. Atau cara kedua, boleh kamu kembali dari menu Start, pilih All Program, baru di sini ada yang namanya Microsoft Office. Oke, setelah dibuka Microsoft Office, ini ada namanya di sini Microsoft Word 2010. Oke, atau cara yang lain yaitu dari desktop. Tampilan desktop, layar kita ada di sini icon Microsoft Office Word 2010, yaitu berlambang huruf W. Oke. Atau cara yang lain, dari menu Start, kamu tinggal ketik di sini adalah WinWord. Oke. Setelah diketik WinWord, maka cukup di Enter. Maka terbukalah Microsoft Word 2010. Inilah dia tampilan awal daripada Microsoft Word 2010. Oke, jadi kita pertama pelajari dulu, kenal dulu bagian-bagian Microsoft Office Word ini. Oke, yang pertama, ini adalah bagian daripada window control. Window control namanya juga sudah kontrol, berarti di sini kita bisa mengontrol window atau lembar kerja Microsoft Word tersebut. Jadi yang pertama, ini jika ditunjuk adalah tulisannya minimize. Minimize itu berarti mengecilkan. Mengecilkan, contoh Ibu klik, maka Microsoft Word tadi pindah ke taskbar. Oke, ini namanya taskbar. Berarti jika ada di sini window-window, dia sedang aktif. Ini semua adalah window yang sedang aktif, tapi dalam keadaan kecil. Oke, jadi kalau jika ingin Ibu kembali mau mengkliknya, maka cukup diklik seperti ini. Maka window Microsoft Office Word-nya ini besar atau maximize kembali. Yuk, yang kedua itu adalah tombol restore. Tombol restore ini jika diklik, maka lembar kerja kita akan dalam keadaan bentuk sedang. Ya, tadi restore tadi, setelah kita klik restore maka berubah menjadi maximize. Jadi kalau nanti lembar kerja kita dalam keadaan sedang atau tidak penuh layar, maka cukup diklik menu kontrol yang di tengah, yaitu maximize. Oke, yang ketiga adalah close. Close ini berarti menutup. Oke, jadi kita klik tombol close, maka lembar kerja Microsoft Word tadi sudah tertutup. Ya, oke, jadi kita buka kembali Microsoft Word kita. Boleh dengan cara pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Jadi yang pertama, Ibu akan klik atau buat cara yang dari taskbar, dari menu Start. Oke, jadi inilah dia tampilan awal daripada Microsoft Word 2010. Setelah kita pelajari menu control window ini, yang kedua kita pelajari yaitu ini adalah menu title bar. Title itu adalah judul. Sekarang dokumen 2. Dokumen 2 di sini karena belum disimpan, berarti Ibu sudah membuka Microsoft Word sebanyak 2 kali. Nanti kalau kita simpan, maka dokumen 2 ini berubah menjadi judul yang kita ketikkan. Misalnya, kita buat di sini adalah biodataku. Maka dokumen 2 nantinya akan berubah menjadi biodataku. Dokumen 2 ini akan berubah menjadi biodataku. Oke, selanjutnya ini adalah bagian-bagian daripada menu home. Menu, mulai dari menu file, home, insert, page layout, reference, mailings, review, view. Ini adalah namanya menu. Jadi kalau katanya
pikiran kita tertuju ke bagian file sampai menu view. Oke. Jadi setelah itu kita akan pelajari jika kita klik menu file, home, insert, page layout, dan lain-lain sampai selanjutnya, maka jika kita klik salah satu menu, maka ada lagi bagian daripada menu tersebut. Ya, ini dia bagian menu home, ada di sini menebalkan tulisan, membuat miring tulisan, garis bawah, dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita pilih lagi menu insert, maka isinya berbeda lagi. Oke, jadi kalau misalnya kita nanti mau membesarkan tulisan, kita akan kembali ke menu home. Atau misalnya lagi kita mau mengatur ukuran kertas, kita ke page layout. Ini dia pengenalan sedikit masalah menu dan isi daripada menu tersebut. Baru selanjutnya, ini adalah ruler. Di Microsoft Word ini adalah ruler. Ruler ini ada secara horizontal. Baru di sini ada lagi yang namanya adalah batas margin. Ya, jadi batas margin ini ada atas, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, baru ini bawah. Jadi kita hanya bisa mengetik di dalam lingkungan margin ini. Di luar daripada batas ini kita tidak bisa lagi mengetik. Ya, jadi margin ini kita sendiri nantinya yang mengatur. Mau kita batas margin berapa, kita atur sendiri. Oke. Baru selanjutnya, untuk tampilan Microsoft Word, ini ada lagi namanya scroll bar. Scroll itu berarti menggulung. Menggulung ini berarti bisa kita lihat dokumen kita yang paling atas, dan kalau kita gulung atau drag ke bawah, kita bisa gulung ke atas dan ke bawah. Drag itu adalah klik, tahan, seret. Tekan tombol mouse sebelah kiri satu kali, tahan, dan seret. Itu namanya drag. Oke, jadi pengenalan untuk lembar kerja atau layar Microsoft Word ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan sedikit masalah memunculkan ruler dan batas margin. Oke, sebelum kita masuk ke cara memunculkan ruler dan batas margin, sedikit di sini ada masalah zoom. Ya, ini boleh kita drag juga, klik tahan seret ke minus, ke tanda kurang, akan mengecilkan lembar kerja kita. Kalau kita drag ke arah positif, maka di sini lembar kerja kita akan semakin besar. Oke, jadi ini cukup di drag saja, atau boleh diklik tanda plusnya, atau boleh diklik tanda minus. Ini berarti hanya membesarkan ukuran lembar kerja. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara menampilkan role ini. Bisa kita munculkan, bisa tidak muncul. Jadi role ini harus kita munculkan di lembar kerja. Jadi caranya adalah pilih menu view, di sini ada kata ruler. Ada kata ruler, ada checklist. Kalau dia dalam keadaan terchecklist seperti ini, maka role kita sedang aktif. Jadi kalau misalnya Ibu cek klik seperti ini atau diklik, maka rulernya akan muncul. Tapi jika checklistnya dihilangkan, maka rulernya akan hilang. Oke, jadi jika nanti kamu mau menampilkan ruler ini, cukup di checklist saja. Oke, dari menu view. Oke, selanjutnya batas margin ini kadang-kadang nggak muncul juga. Ya, batas margin ini kadang-kadang nggak muncul juga. Ini terjadi jika mana tahu kamu baru beli komputer baru atau laptop baru, maka pada saat pertama sekali kita buka Microsoft Office tersebut, maka dia tidak akan muncul. Ya, jadi cara memunculkannya ke lembar kerja cukup kamu klik kanan pada salah satu menu. Ini salah satu menu, ya. Boleh di menu mailing, boleh menu insert, boleh kamu klik kanan, pilih customize quick access toolbar. Ya, quick access toolbar, maka ini yang akan muncul. Ini tampilan daripada customize quick access toolbar tadi.
Baru kamu pilih di sini ada menu Advance sebelah kiri, kamu pilih menu Advance, baru lihat ke bawah. Ya, lihat ke bawah. Di sini ada judul besarnya yaitu Show Document Content. Show Document Content itu di sini ada namanya Show Text Boundaries. Ya, batas margin tadi namanya Show Text Boundaries. Jadi kalau misalnya sekarang dia dalam keadaan terchecklist, itu berarti dia sedang aktif di lembar kerja. Batas margin tadi sedang muncul di lembar kerja. Jadi sekarang Ibu hilangkan tanda checklistnya, cukup diklik atau tekan tombol mouse satu kali, tombol mouse sebelah kiri satu kali, baru Ibu oke kan. Maka batas margin tadi nggak kelihatan lagi. Jadi kalau misalnya kita mau ngetik dari mana ke mana, mana batasnya kita ngetik, cukup kita ketik seperti ini, kita nggak tahu dan sampai mana, batas berapa inci, kita nggak nampak. Nah, jadi kalau kita ngetik seperti ini, nanti kalau sampai di kanan dia akan turun sendiri. Oke, ini dia. Jadi kalau kita mau memunculkan itu, karena tanpa text boundaries atau batas margin tadi, susah untuk mengetik. Jadi caranya kita akan kembalikan, yaitu klik kanan salah satu menu, pilih customize. Oke, kita pilih di sini tadi advance. Ya, advance. Lalu checklist di sini show text boundaries. Ini dia. Setelah kita checklist, maka kita okekan kembali. Ya, maka batas margin tadi sudah muncul kembali di lembar kerja. Oke, selanjutnya satu lagi di sini ada role kita tadi kembali. Kebetulan role yang Ibu pakai ini atau ruler yang Ibu pakai ini adalah satuan inci. Jadi kalau seandainya komputer kamu di rumah baru dibeli atau belum pernah dimodifikasi semua datanya di dalam, maka ini adalah bawaannya sentimeter, bukan inci. Nah, jadi ini kan kebetulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembar kerja Ibu ini 6 inci setengah. Oke, jadi kalau misalnya nanti satuan kamu sentimeter, ini diubah saja biar seragam. Caranya, klik kanan pada salah satu menu tadi, kembali pilih customize, baru pilih kembali advance. Oke, advance, baru kita lihat ke bawah. Di sini ada judulnya adalah display. Kalau tadi judulnya adalah show document content, sekarang judulnya adalah display. Display ini di sini ada show measurement in unit of. Ini adalah inci karena punya Ibu inci. Oke, jadi kalau misalnya Ibu ganti ke sentimeter, karena bawaannya biasanya hanya sentimeter atau inci. Oke, seandainya Ibu ganti ke sentimeter, Ibu akan okekan. Maka kalau tadi hanya 6,5, ini sekarang sudah 16 cm. Oke, jadi kalau misalnya nanti untuk latihan, coba kamu klik di 2 inci. Nah, jadi kita capek, di mana kira-kira ini 2 inci? Oke, jadi kalau misalnya Ibu nanti menerangkan atau membuat tugas dengan posisi inci, maka ada baiknya kamu kembalikan saja ke dalam bentuk inci. Caranya kembali, klik kanan salah satu menu, pilih customize, advance, baru pilih ke bawah di menu bagian daripada display, baru di sini klik inci pada show measurement in unit of, baru kita okekan. Ya, baru selanjutnya di sini ada page 1 of 1, berarti halaman lembar kerja Ibu ini masih satu halaman dari satu halaman. Jadi kalau misalnya Ibu mau buat ke halaman 2, ini cukup kamu tekan dari keyboard, Ctrl tambah Enter bersamaan. Tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, baru tekan sekali Enter, maka halaman kita sekarang 2 halaman. Kalau kita tekan Ctrl Enter sekali lagi, maka sudah 3 halaman. Page 3 of 3. Ya. Jadi kita sekarang maksudnya berada di halaman 3 dari 3 halaman. Kalau misalnya Ibu kembalikan, Ibu gulung scroll bar-nya atau selain daripada scroll bar yang ini tadi, kan ada bola-bola yang ada di mouse, itu boleh kamu putar-putar yang ada di mouse. Kalau Ibu klik di halaman 1, maka dia page 1 of 3. Berarti dokumen kita, kursor kita sedang berada di halaman 1 dari 3 halaman. Ya, ini dia cukup untuk pengenalan Microsoft Word sekali ini.
Kita lanjutkan untuk